Bapak Bowo, Pak Bowo Sunaryo. Sebelum dilanjutkan, ini di depan ini ada banyak tanaman. Mungkin jenengan kalau melihat tanaman di depan itu ya hanya semacam pandangan mata. Tadi saya ada pertanyaan di bawah itu kan ada sudah lama sudah bersuami istri tapi nggak punya putra. Biasanya orang-orang kalau nggak punya putra itu biasanya tanaman ini namanya apa? Parijoto, ngerti nggih. Biasanya digabung dengan bunga sepatu, kembang sepatu. Kembang sepatu digabung dengan ini, itu biasanya karena ini ada hormon testosteron, hormon baik itu testosteronnya tinggi, kemudian juga ada hormon untuk berkaitan dengan perempuan. Kalau linu-linu, saya ambilkan bunganya itu yang namanya kandil. Apa jenenge? Kenongo. Sikok nggih. Putikan satu. Kita biasanya kalau melihat bunga ini jenengan berpikirnya apa? Jaranan kan gitu. Jadi kandil, kenongo, kelor itu biasanya kita identik dengan jaranan kan gitu kan. Ini untuk lambung dan untuk mendinginkan serta untuk linu-linu itu biasanya ini cukup cepat. Tak praktek nih. Jadi sebagai kita itu sering ditutup oleh para, saya nggak nyebut sabiknya begitu ya, atau perusahaannya terhadap sebuah farmasi internasional bahwa bunga-bunga itu tidak begitu diangkat. Bunga itu sebenarnya memiliki kandungan yang luar biasa. Hormon itu ada di dalam tubuh untuk dapat diproses menjadi sebuah fungsi yang kamu jadikan sebagai kamu menjadi susah, menjadi gembira, kamu menjadi bisa berpikir, kamu bisa bertindak, bisa mengambil sikap, itu karena ada hormon di dalam tubuh. Tapi itu membutuhkan perangsang untuk membentuk, itu adalah protein. Kan begitu, biasanya kan begitu. Sedang bunga itu di dalamnya sudah memiliki kelebihan adalah hormon. Makanya itu akan mempercepat proses. Udah begitu. Tadi pagi kan sudah ada tentang pertanian ya, sedikit tentang herbal. Apakah dikira ini tidak islami? Ini yang salah satu kita memahami sebuah agama itu hanya ritual. Di dalam Al-Quran mengenai ungkapan-ungkapan tentang perintah sholat, mengenai rukuk sujud itu tidak tergambar secara konkret. Karena mana sujud dan rukuk di dalam Al-Quran itu adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu sendiri gitu ya. Warka'im aroki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Itu adalah sebuah makna, itu adalah sebuah kehidupan itu sendiri. Jadi kita mengabaikan, memakmurkan bumi, kita mengabaikan perintah wasta'marukum fiha, kita kemudian kalau lama jadi ma'amroh fal yang insan ila to'ami, kita mengabaikan hal-hal semacam ini. Yang kita kejar, maaf beribu maaf, contoh yasinan. Ya, jenengan yasinan yang dikejar apa toh? Pahalanya toh? Pahala yasinan. Di dalam yasinan itu ada satu makna yang memiliki orientasi berkaitan dengan kemajuan dan teknologi tentang cara mengelola panganan, makanan, cara mengelola biji, cara mengelola air, dan cara mengelola energi. Itu ada di surat Yasin. Kan gitu, sebenarnya kan begitu. Oke, kita kembali kepada tadi saya matur tentang Isra Mi'raj. Hal yang itu dan yang saya katakan bahwa sesuatu yang mutlak tapi tidak kita lakukan
kita relatifkan dampaknya apa? Kita terjajah di semua bidang. Kita terjajah di semua bidang. Jika pada saat kita menghadapi paceklik atau menghadapi, kita mungkin paling tidak siap. Saat mungkin tidak ada pupuk NPK itu katakanlah dicabut subsidinya atau jarak, maka kita menjadi kebingungan. Kemudian pada saat benih itu juga hilang, kita juga kehilangan orientasi dan seterusnya dan sebagainya. Itu akibat bahwa karena kita keluar dari jalur tentang sunatullah dan sunatul rasul perihal perintah untuk menjadi pelaku-pelaku makmur bumi. Perintahnya sangat konkret. Perintahnya sangat jelas. Perintahnya. Manusia hanya diminta, kita ini diminta untuk mengelola, mensinkronkan, mensinergikan. Tapi perilaku-perilaku budidaya dan pemakmur, dan sebagai pelaku pemakmur itu sebenarnya adalah perintah. Kalau lama yakti ma'amaroh, itu dijalankan, maka konsekuensi dari Allah itu juga akan ditampakkan begitu. Kita kebingungan menangani banyak penyakit karena kita sunah-sunahnya banyak yang kita tinggalkan. Dan lebih parah lagi, itu dianggap bukan sebagai perilaku agama. Gitu. Tandur itu kan nggak dianggap agama toh. Enggak. Wong rukun itu aja nggak dianggap agama kok. Sing dianggap agama lah sholat. Kan gitu toh. Poso, zakat. Rukun ki dikira duduk perintah agama. Itu kan kita kan menjadi bias. Kalimat akimi sholah itu bukan menjalankan sholat Bapak Ibu. Tapi tegakkan dan jaga serta lestarikan, wujudkan. Itu loh ya. Dalam kehidupan sehari-hari terus-menerus tiada henti. Itu kalimat akim, komayakumu. Itu adalah terus-menerus ajek. Jadi seorang itu bohong pada saat dia itu sholat. Selesai sholat itu padu karo bojone hanya perkara nek masak kebanyakan garam. Kan gitu. Eta Mas Bu masak kok asin mentok kan. Pengen terapi ya piye iki kan gitu. Wong genah karabi karo dekne ditakoki pengen terapi ora. Kita katakanlah ini jadi kita itu berarti kualitas sholatnya seperti apa? Karena yang mencegah fahsya wal munkar itu hanya sholat. Hanya sholat. Kemudian kita maknai mungkar itu hanya sekedar perbuatan mencuri, minuman keras, zina begitu. Bapak Ibu, mungkar dan fahsya, iya itu memang iya, tapi fahsya wal mungkar bukan sekedar itu detailnya. Gitu. Detailnya bukan seperti itu. Ya, oke. Nah, sholat itu kan bagian dari sebuah perintah di dalam Isra Mi'raj. Saya akan mengungkap tentang Isra Mi'raj yang sering kalimatnya bahwa subhanalladzi bi'adihi subhanaka. Pada saat kita bicara tentang subhanalladzi, memahasucikan Allah. Tapi begini loh, Isra Mi'raj itu saat Nabi mengungkap kejadiannya yang kita sering telah kita terima dan kita percaya saja begitu ya, kita percaya bahwa tanggal 27 Rajab, kalau nggak salah berketepatan tanggal 28 Maret, 28 Februari apa Maret? Februari. Katakanlah demikian. Sekarang ini, ya kita memperingati Isra Mi'raj. Jenengan memperingati dampaknya apa? Biasanya apa? Pengajian, entuk napa? Kan itu berkat. Tapi pernah berpikir enggak di balik Isra Mi'raj itu apa? Atau kita ikut larut terhadap sebuah sarogone atau hanya ruhnya atau di dalam mimpi?
Anehnya, yang menjadi nggak masuk akal saat kita memperdebatkan percaya bahwa itu serogo dan ruhnya, kemudian yang satunya hanya ruh, yang satunya lagi mimpi, itu iso gelut, bisa berkelahi. Padahal, kenapa saya katakan aneh? Sama-sama nggak tahunya. Lu kok iso berkelahi, lucu nggak? Aneh nggak? Aneh. Dan saling membuli. Dan hebatnya lagi saling membuli ki podo-podo ustaz, saling ustaz begitu Pak Manyu kan begitu. Enggak, saya itu baru beberapa waktu kan ada ke Tamon begitu loh ya. Ada temen ustaz begitu atau yai, kemudian sebenarnya seperti apa? Kenapa? Karena saya sering berdebat tentang ini. Ya saya jawab kan relaks-relaks saja toh. Lah kenapa harus didebatkan? Lah itu suruhnya apa enggak? Loh kita enggak tahu. Ya siapa aja kita enggak tahu. Beres. Terus menurut Pak Yai gimana? Waduh lah saya juga enggak sejaman dengan Nabi, saya juga enggak pernah bertanya. Gitu. Ya semoga suatu saat kita akan bertemu. Gitu. Karena orang meninggal dunia itu hanya perbedaannya rogo. Nah, ini suatu saat semoga bisa ketemu sebelum meninggal. Nah, bodoh-bodoh ruwe kan gak bisa kasih berita ulangan begitu kan. Jadi kadang kita tuh sama-sama nggak tahu, tapi hanya karena sebuah emosi. Ini suatu tukaran gitu loh. Lucu nggak? Kayak sing saiki lagi viral apa? Wayang. Enak Ustadz. Kemudian mengungkap bahwa wayang itu haram atau bid'ah. Kemudian nesu. Kan gitu kan? Yang lain nesu. Sampai ada diwayangke begitu ya. Diwayangke sama beliau. Siapa? Tahu ya? Diwayangke. Ngapain sama-sama nggak tahu gitu loh. Tapi kita akan ulas ya, secara rasionalnya begitu, secara nalarnya begitu. Tapi yang jelas saya cuma manti-manti kepada kita bersama lagi. Bahwa saat kita tidak tahu sesuatu, konflik, itu saat kita itu tidak tahu tapi kita pura-pura tahu. Dan kita mendramatisir sesuatu. Permasalahan hidup kamu, permasalahan hidup panjenengan, permasalahan sederek ya, sederek kebanyakan manusia itu adalah nemen-nemene, itu di bahasa Jawa gitu ya, mendramatisir sesuatu peristiwa yang sebenarnya sepele didramatisir supaya orang itu lebih lebih percaya. Itu biasanya kita tuh mendramatisir, aku biyen anggitmu kan begitu. Ya jane biyen ya nyapo kan. Lah itu biasanya kita mendramatisir sesuatu itu menjadikan kita biasanya terjebak. Ini ya. Kembali kepada permasalahan. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu yang pada saat itu ini juga saya hanya percaya saja dan saya hubungkan dengan sebuah keyakinan, kepercayaan begitu ya. Kita percaya itu pasti terjadi, pasti. Isra Mi'raj itu terjadi karena ada rasionalnya, bukan tidak rasional, enggak. Ada rasionalnya. Tapi kemudian nanti memilih kamu memutuskan apakah Isra Mi'raj itu seperti apa, nanti kamu yang akan mengambil. Begitu. Jadi saya nggak akan mendoktrin panjenengan. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dituntun, didampingi yang namanya malaikat Jibril untuk sampai pada Sidratul Muntaha. Nah gitu. Mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai pada Sidratul Muntaha terjadi Isra Mi'raj. Perjalanan di malam hari. Saya yakin pikiran jenengan kalau berbicara malam hari itu pasti berorientasi pada seperti sekarang ini. Di jam setelah Ba'da Isya gitu. Kan gitu. Saat asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pasti pikiran kita adalah
di malam hari. Itulah alasan beberapa pendapat yang mengungkap bahwa dilaksanakan itu pada posisi mimpi karena dilaksanakan di malam hari. Itu alasannya mimpi. Tapi kita nggak membahas ini. Artinya membahas subjektivitasnya enggak. Kita hanya begini. No. Pada saat kita berbicara tentang satu bentuk yang dikatakan sebagai sebuah kefirmanan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya berusaha menggunakan bahasa Indonesia, saya juga tetap menjaga bahasa Indonesia. Jawanya hanya sebentar karena jamaah dan audiens serta di streaming dan juga pada saat diangkat di YouTube biasanya itu yang bahasa Jawa, yang orang di luar Jawa protes gitu ya, protes ya saya menggunakan. Nek jane ngehnya kita juga kadang kan ngeh bahasa Jawa begitu ya. Jadi kembali kepada masalah. Jadi kalau kita berbicara, itu menunjukkan beginilah, bahwa sekali bernabi Muhammad, Bapak Ibu, ini takkan dhuwur dhewe dhisik dhewe. Sekali bernabi Muhammad dalam hal kehidupan berdunia untuk menuju keselamatan sampai kepada Tuhannya, itu ada malaikat Jibril atau dengan kata lain punya guru. Maaf. Sekali bernabi Muhammad, peristiwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menemui Tuhannya, gambarannya proses hidup di dunia sampai menemui Tuhannya, itu didampingi dengan malaikat Jibril sebagai sebuah makna guru-guru. Dia memiliki guru seperti ungkapan Al-Ghazali, seperti ungkapan Salafus Saleh gitu ya. Man mata imamun zamanun. Siapa di dunia tidak mengenal dan tidak mengetahui imam zamannya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kemudian hadis ini diteruskan bahwa man laisa siapa di dunia tidak memiliki guru yang menunjukkan tentang tauhid keberadaan Tuhannya, yang menunjukkan jati diri fitrah manusia, maka gurunya adalah setan kan itu. Ini bukan ungkapan saya, ini ungkapan Syekh Abdul Jilani dan juga Syekh Abdul Jilani dan sama Imam Al-Ghazali, juga Al-Junaid gitu ya. Juga Al-Asy'ari gitu. Nah, ini kan ungkapan-ungkapan yang Saleh dan para romo yai juga mengetahui menyepakati ini. Kemudian itu menunjukkan sekali lagi, sekali bernabi Muhammad itu pun dalam menafsiri atau menerjemahkan peristiwa-peristiwa pakai pembimbing, punya pembimbing. Awalnya ditunjukkan tentang inti-inti kehidupan melalui sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita mau jujur-jujuran, lah awake dhewe sapa begitulah. Walaupun podo-podo bingung kan gak apa-apa, wong bingung gak mungkin wong bingung. Gitu ya. Jadi ini pemahamannya seperti itu. Pada saat Nabi Muhammad itu sampai pada langit 7, kemudian dia ke Sidratul Muntaha, beliau malaikat Jibril tidak lagi mendampingi. Malaikat Jibril nunggu di pintu. Katakanlah demikian dalam ceritanya. Pintu. Kemudian ini sering dimaknai, maaf beribu maaf, sering dimaknai bahwa malaikat Jibril itu adalah derajatnya di bawahnya Nabi Muhammad karena dibuktikan saat ketemu pangeran, ketemu Allah, bahwa malaikat Jibril hanya sampai pintu, berarti derajatnya masih tinggi Gusti Allah karena Allah bisa menemui Nabi, bisa bertemu langsung dengan Tuhan, sedang yang namanya Jibril itu tidak. Maka menunjukkan bahwa Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi. Oke. Tapi saya katakan demikian. Saat seseorang memiliki guru,
Kalau gurunya itu saat meninggal dunia harus ikut meninggal dunia, berapa guru yang dibutuhkan? Faham maksud saya? Jadi Malaikat Jibril itu gurunya Nabi Muhammad. Untuk mengantarkan bagaimana kehidupan dunia ini supaya dalam ridho Allah, supaya dalam maghfirahnya, supaya tawakal. Tawakal itu dari kata wikalah. Wikalah itu mewakilkan. Sehingga pada saat, karena dia punya guru begitu ya, sehingga pada saat kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini penjelasan proses, mulai dari penjelasan Masjidil Aqsa, Haram Masjidil Aqsa, kemudian langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, semuanya didampingi Malaikat Jibril. Penjelasan disampaikan Nabi Muhammad kepada Malaikat Jibril. Itu apa? Itu kejadian seperti ini, itu apa penjelasannya, kan begitu. Itu konkret gitu loh ya. Sambil juga mengalami langsung bahwa antara guru juga mengenal, yang diajak mengenal. Bapak Ibu, semua Nabi Rasul kepada hambanya itu adalah seperti panjenengan. Saya tanya begini deh, saya tanya, nek jenengan bepergian ke suatu tempat, itu nek golek sopir yang telah mengetahui alamat itu atau sekedar sopir pokoknya iso nyetir, mana yang kamu pilih? Yang pertama apa yang kedua? Kita mencari sopir yang mengetahui alamat persis, ya, atau sopir dia tuh yang penting iso nyopir lan duwe SIM, kalau perlu duwe SIM, tapi dia nggak tahu alamatnya sama sekali, gelem diterne iki. Terne aku ndang kemana? Ke Mojokerto. Ayo. Tapi aku urung Mojokerto. Kita sebagai penumpangnya yang minta bantuan jasa sopir. Aku juga enggak apa-apa. Mojokerto ini di mana sih? Di timur atau di barat? Saya enggak tahu. Kira-kira kok pokoknya kalau kita nanti numpak mobil engkau teko Mojokerto. Lah kapan tekane kan gitu. Tentu kita akan mencari sopir yang tahu persis, kan begitu kan? Logikanya kan begitu. Enggak sekedar dia bisa nyopir. Itulah kenapa Nabi Muhammad memerlukan Jibril. Apa toh Jibril? Jabar Eli. Malaikat itu apa makna malaikat? Yang memiliki kewenangan dalam wajah kekuasaan dan kekuatan serta cakupan Allah sendiri, itu adalah makna malaikat. Maliku mulk itu adalah kuasa, cakupan, hak dan mutlaknya Allah sendiri. Sehingga seandainya ini malaikat adalah manusia sekalipun, itu wujudnya seperti manusia, tapi badannya seperti malaikat, umpamanya begitu, tidak akan pernah berani mengaku atas apa yang dilakukan. Dia hanya menjalankan wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Dia menjalankan hanya karena perintah dan hanya karena wahyu yang diwahyukan, sama sekali tidak terlibatnya nafsu dan keinginan pribadinya. Kan gitu. Itu makna malaikat. Kemudian Jabar itu menjabarkan secara detail, mengetahui secara persis, itu namanya Jabar Eli, tentang Tuhan. Sehingga malaikat Jibril itu adalah orang yang wenang hak dan sah menjabarkan tentang tuntasnya bagaimana orang itu untuk mencapai kepada Tuhan dan menunjukkan jalan menuju pada Tuhan. Apa yang disebut hidayah itu wacana, wawasan, atau pengetahuan, atau ilmu. Perkorone kan di sini. Kan gitu. Jadi pada saat kita berbicara kembali pada itu, maka malaikat Jibril. Dari Ibrani sih ya. Kemudian kedua, pada saat kita memahami, saya tanya, jenengan kine di Wonowasri, bener Wonowasri nggih? Sini? Purwosari, Wonosari, Wonowasri. Di Wonowasri ini keliru terus. Kupingku apa sing Singosari. Pokoknya di gini begitu. Ya,
Aku ngomong malah lali.